Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Alif Dan aku Conan. dan kembali lagi di program yang ditunggu-tunggu oleh pelajar Kota Depok, yaitu Bisik Pade. Bincang Asik bersama pelajar Kota Depok. Wow, ini dia udah episode ke-7 ya Conan. Wah iya betul banget. Apalagi kita di episode 7 ini tuh mengundang orang yang pelajar Depok yang berprestasi juga. Betul banget, dan bukan Bisik Pade namanya kalau kita tuh nggak ngundang pelajar Kota Depok yang berprestasi, nggak sih? Betul. Nah, buat selanjutnya nih ada kita mungkin bakalan kenalin dari pelajar Kota Depok, kayak itu. Boleh? halo. Halo. Hai Kak. Perkenalkan, nama aku Audia Asya. Sekarang aku bersekolah di SMA 4 Negeri Depok di Sukatani, di Cimanggis. Waduh. Iya, lumayan ya dari sini. Berarti bisa panggil Kak Asya aja. Iya, bisa dipanggil Kak Asya. Oke, kita bakal manggil kamu Kak Asya. Iya, betul. Dan kita di sini bicara santai aja. Iya. Sebelum itu aku tanya nih, kamu itu sekarang kesibukannya apa aja, Pak? Aku tuh kesibukannya bisa dibilang gak sibuk-sibuk banget, tapi sibuk ya. Jadi kemarin-kemarin aku itu lagi ikut namanya Putri Kesenian Indonesia, tapi yang remaja, iya. Dan alhamdulillah aku dapet juara 1, itu kan tingkat nasional. Jadi kesibukan aku kemarin-kemarin itu aku sibuk buat shoot. Entah itu shoot video atau itu photoshoot buat baju atau photoshoot nari. Dan aku tuh ikut ke acara-acara seni. Kayak misalkan di kota ini tuh lagi ada festival gitu, festival yang emang menampilkan seni kayak nyanyi, nari, fashion show. Nah itu tuh aku ada program kerja lah istilahnya buat aku datang ke situ. Nah gitu. Keren banget. Kita tuh ngundang pelajar berprestasi yang ada di Kota Depok. Contohnya Kak Asya. Asya ini dia berprestasi di bidang seni. Betul, apalagi di seni musik gitu ya. Iya, selain itu aku juga aktif di dunia musik. Oh, Oke, Iya. dia lebih ke seni musik ya? Iya betul, aku lebih ke seni musik. Oke, buat yang kan katanya nih Kak Asya ini lagi mendalami yang namanya seni musik ya. Nah, buat sekarang ini tuh alasan Kak Asya suka sama seni musik tuh kenapa sih? Dan sejak kapan juga nih Kak Asya suka sama seni musik ini? Kalau diceritain panjang nih ya. Oh iya. Jadi awal itu aku suka musik dari kecil. Oh iya. Iya, mami sering cerita ke aku pas hamil aku, dia sering banget dengerin musik. Wah. Iya, mau itu murotal, mau itu lagu jazz, lagu apa aja, pokoknya dia setelin lah ke perut lah ya. Sampai dia lahiran dia minta disetelin musik. Dia sih ngomongnya instrumen jazz lah katanya. Jadi aku lahir gitu udah ada soundtracknya gitu ya. Soundtrack jazz. Iya. Nah terus mungkin dari lahir. iya dari lahir. Setelin musik. Iya Dia suka bener. dari dalam perut. Definisi dari lahir sama musik gitu ya. Terus akhirnya umur pas udah gede udah bisa jalan, aku itu belajar musik lah. Aku dilesin musik sama orang tuaku, sama mami papi. Itu les piano di Yamaha. Oh iya. Sempat les piano. Iya, les elektron. Tahu elektron nggak? Itu keyboard tapi yang 2 tingkat. Oh, Jadi iya, tangan iya. kanannya di sini. Nah, iya aku tuh di situ. Sampai aku itu ikut lomba. Waktu itu elektron, kayak elektron ya, itu solo. Terus tuh aku masih kecil banget kan. Aku bawain namanya Ratu Sejagat. Tahu lagu Ratu Sejagat gak? Oh, yang kayak gimana tuh? Jadi ratu sejagat semalam yang itu. Tahu nggak? Enggak ya? Kalau itu kita pernah. Enggak. Tapi suaranya cakep banget. Kayak Makasih wow, banyak ya. sekilas aja tuh kayak melukisnya langsung kayak Itu tuh aku alhamdulillah dapet juara juga.
karena itu beneran effort banget. Waktu itu aku masih kecil kan, terus aku dipakai, iya masih piyik banget, segini kayaknya deh. Berapa itu? TK tuh umur berapa ya? 6 dong berarti. Iya, 5-6. 5 itu. 5 aja udah kayak dia udah nyoba-nyoba ikut lomba kayak gituan. Jadi itu tuh kayak ada berbasis, aku nyanyi juga sama aku agak nari-nari. Oh iya. Jadi dicampurin antara elektron, nyanyi sama nari-nari. Ada dramanya sedikit juga lah. Ya kan biar menang kan? Iya. Nah, lomba kan gitu. Terus ya, Udah tahu itu Iya. cara seni dia udah tahu kayak dari atap. terus Ya kan dari kecil juga udah di setel ya. Iya benar. bener. Itu tuh aku pakai dress, roknya kayak berlayer-layer warna-warni. Oh, iya. Iya, jadi aku agak susah ya, itu masih kecil terus aku bawain apa ya? Tapi namanya anak-anak, aku princess banget ya, pasti orang-orang naksir gitu ya. Terus ya udah, aku menang tingkat wilayah, terus kayaknya itu mau ke tingkat nasional deh. Habis itu aku nggak menang lagi karena aku salah not. Iya, jadi aku harus mainin di note sini, aku mau terlalu kiri. Tapi itu kayak lucu sih kalau aku ceritain ke orang, itu lucu. Kalau kayak, ya kenapa sih harus salah not gitu loh. Terus pas aku iniin pialanya jatuh, pecah. Terus aku masih kecil nangis kan. Iya, Terus pasti aku- sih itu. iya, papi aku kayak langsung beli. Aku nggak tahu tuh papi tuh bawa lem Korea atau lem apa. Terus pecah pialanya tuh dikembaliin lagi sama dia, terus aku kayak seneng banget, my superhero gitu. Mainin like super. Iya, mainnya my superhero gitu sih. Jadi kenapa aku suka musik ya, dari kecil emang disuguhin ya sampai sekarang. Juga udah disuka. Dan mama juga kayaknya suka karena musik. Iya, satu keluarga Oh, suka satu musik keluarga. sih. Iya. Suka seni musik. Makanya anaknya kayak gini. Keren banget sih. Kalau di seni musik itu yang lagi kamu perdalami tuh apa? Kayak main alat musikal atau nyanyi? Vokalnya apa gimana? Untuk sekarang sih sebenarnya semuanya. Oh iya? Iya, Semuanya jujur. diambil. Iya, jujur karena kalau misalkan vokal tuh agak kurang kalau aku nggak bisa main alat musik yang lain. Karena jujur aku pengen punya impian gitu, aku di atas panggung bisa main piano sambil nyanyi kan, itu keren kan. Dan kebetulan aku juga punya band namanya Bustoria. Ya, itu aku jadi vokal. Iya, aku ada band. Keren Umur aku sekarang 16, mau 17. 16 sudah punya band dan sudah keluar. Udah belajar berprestasi seperti dari pop nih, lihat nih Kak Asya. Udah dengerin belum? Udah dengerin belum? Apa tuh? Apa? Lagu aku. Apa tuh? Oh, udah ada lagu. Udah. Oh iya. Iya. Jadi Oh, dan nanti aku kita search. ngeluarin mini album. Oh Tahu? iya, mini album. Oh iya, mini album. Kalau album kan lagunya banyak. Ah. Kalau mini kita cuma ngeluarin 5 lagu. Itu nama Tapi ini albumnya album juga Awal keren. Merindu. Nama albumnya? Nama albumnya Awal Merindu. Itu ada lagu bahasa Inggris juga, ada Indonesia, dan genrenya tuh city pop. Dia menceritakan gitu tentang, ya biasalah anak remaja gimana sih ditinggalin pacarnya, pasangannya, atau lagi ada masalah hidup ya. Itu Gen Z bisa. banget. Iya. Vokalisnya Gen Z ya. Iya, iya. Gimana? Pokoknya Tapi dari selama ini kamu cinta di bidang musik ini, ada nggak sih yang kayak influencer yang menginfluence kamu buat jadi makin dalamin seni musik ini? Kayak sosok yang menginspirasi kamu nih. Sosok yang menginspirasi ini bebas nih siapa aja. yang mungkin berpengaruh di hidup kamu. Iya. Ada. Pengaruh. Kalau kita yang bilang berpengaruh sih udah jelas mami ya, orang iya, tua iya. aku. Iya, betul. Jadi karena mami itu dari sebelum aku lahir dia suka bikin musik. Oh, mami kamu juga bikin musik. Iya, mami aku tuh bikin Emang musik. turunan. Iya, jadi musik-musik aku yang sekarang itu tuh hasilnya mami. Jadi kita diskusiin ulang gitu, ini enaknya gimana, enaknya kalimatnya diganti jadi apa biar tambah masuk. modern Iya, juga, nadanya kekinian gimana. juga Iya, kan. betul, biar anak-anak zaman sekarang tuh masuk gitu ke Biar musik. berasa lah vibes-nya gitu. Bener tuh. Iya Jadi kan? kalau lagu-lagu lama kan kadang bahasanya tuh sulit dimengerti ya sama anak zaman sekarang karena punya ciri maksud sendiri gitu. Akhirnya diganti-ganti lah bahasanya. Diganti-ganti. Dimodernkan wah. Iya, sebenarnya. betul. Jadi ada bantuan dari mama juga Iya, ya, benar. dari bikin lagunya itu ada bantuan dari mama juga. berarti ya.
kan terus ya berarti udah lama banget kan ini kamu kayak menekuni seni musik ini. Nah ini tuh yang benar-benar kamu mendalami seni musiknya itu dari kapan sih sebenarnya? Dari kapan? Apa benar-benar dari kecil banget atau dari umur 4 atau 5 tahun lah baru mendalami gitu? Sebenarnya kalau mendalami iya dari kecil, karena aku les itu benar-benar pengen. Aku tuh merasa kalau aku main musik tuh tenang gitu. Aku dengerin musik tuh tenang, kayak emang suka Kak. Jadi gimana ya, emang beneran ditekuni, udah dibawa. Iya gitu. Jadi apa-apa harus ada musik, harus ada apa gitu. Nah, kalau itu kan udah dari kecil tuh ya. Apa sih yang bikin, kan pasti kan namanya gadget nih ya, buat gadget itu kan kadang awalnya kita udah suka banget sama bidang ini nih, tapi lama-kelamaan tuh kayak duh bosen deh, capek gitu kan, kayak misalnya dapat sedikit distract nih kayak duh jelek lagi, terus capek, terus udah kan. Nah itu ada nggak sih yang dukung kamu, yang jadi dorongan kamu, entah itu keluarga kamu atau guru kamu atau teman kamu, ada gak? Udah pasti ada ya, namanya kita Gen Z, kita tuh apa-apa itu kita pasti overthinking kan. Kita tuh overthinkingan banget. Sedang kalau kita buat salah sedikit aja ya orang-orang yang ngeliat kita tuh kayak nggak apa-apa lah, tapi kitanya kayak aduh nama gue jelek banget gitu, nggak bisa gitu. Ya pasti aku sering curhat sih ke orang tua, terutama teman-teman juga, tapi katanya ya nggak apa-apa, namanya manusia itu punya salah, emang kodratnya manusia itu punya salah kan. Yang nggak bener itu kalau dari kesalahan sedikit itu kita tuh langsung nyerah, kita nggak mau lagi ngulangin apa yang kita suka gara-gara satu kesalahan itu. Dan yang lebih baik lagi tuh kalau misalnya kita punya kesalahan, kita evaluasi kesalahannya biar bisa jadi lebih baik lagi. Betul banget ya teman-teman. Iya teman-teman. Itu keren banget si Kak Asya berarti disupport banget nih sama lingkungannya gitu, entah itu dari guru, keluarga dan lain sebagainya. Iya, alhamdulillah sih ya, nggak ada yang komen aneh-aneh. Tapi kamu udah keren banget sih, di umur yang 16 ini kamu udah bikin album. Iya, ini album isinya 5 lagu. Kayak wow, keren sih. Berarti abis ini dengerin ya? Oh, pasang di playlist gitu ya? Ada YouTube, ada Spotify, ada Jookup. Oh iya, semuanya kan. Kebetulan Bisik Pade itu juga ada di Spotify sama YouTube. Nah itu bisa kita dengerin juga kali Iya ya? bisa. Nanti habis nonton Bisik Pade terus nonton tuh albumnya. Apa tadi namanya? Awal Merindu dari Bustari ya. Awal Merindu, wah Awal Merindu. Keren banget ya tuh. Awal Merindu coy. Nah, kan ya itu kan dapat support dari dukungan dari guru, teman. Nah, kan kamu katanya juga ya tadi itu sempat perform juga kan di sekolah juga, dan juga tuh entah itu di luar juga kan. Nah, buat kamu cara ngatasin supaya kamu tuh nggak nervous gitu, nggak malu tuh gimana sih Kak? Kalau malu, aku jarang malu, karena kayaknya aku malu-maluin daripada malu, aku lebih ke malu-maluin ya. Berarti emang jiwa penyanyi banget nih. Jadi aku nggak peduli sih sebenarnya mau orang ngeliat aku kayak apa, mau aku malu-maluin atau gimana. Tapi kalau nervous tuh mungkin masih. Nervousnya tuh bukan karena apa, lebih ke takut masalah teknis aja sih. Karena kadang kalau kita lagi manggung, kadang suka ada gangguan dari teknisnya, kayak mic-nya mati, atau misalkan ear monitornya tuh nggak berjalan gitu, atau misalkan malah musiknya yang mati, atau kadang mati lampu gitu. Nah iya itu paling dinervosin, paling ditakutin gitu, karena aku takut nggak sesuai harapan sama penonton yang udah nunggu aja, takut ngecewain lah istilahnya, karena kita udah berdiri di situ pengennya ngasih yang terbaik buat mereka, biar mereka first impression atau perasaannya senang gitu ya karena kita, tapi iya takutnya gara-gara kesalahan teknis jadi mengecewakan. Tapi ya sebelum itu cara ngatasin kita ya sebelum manggung kita udah ngecekin alat teknis. Iya, kadang aku latihan sejam 2 jam itu cuma buat benerin teknis. Oh iya? Lama juga ya? Iya, karena kita tuh ada aja alat yang baru biar
semuanya lancar kan. Kayak kemarin itu ada masalah karena kita pakai sequencer dan itu tuh kepanasan, alatnya tuh kepanasan. Jadi kita harus nyoba cooler baru, terus ada kabel baru dan segala macam. Iya, yang baru-baru itu, dan itu harus dites karena takutnya sebelum dites kita langsung pakai ke panggung itu bakal bermasalah tuh gimana gitu. Jadi begitu sih. Kita mengantisipasi. Banyak juga ya di dunia musik kan, kalau kita nih orang-orang awam kayak gitu kan cuma taunya kayak yaudah nyanyi aja, terus main gitar itu banyak di belakangnya ya. Terus kalau misalkan udah terjadi ya mau nggak mau cara ngatasin kita ajak ngobrol penonton. Ya alhamdulillah public speaking aku nggak jelek-jelek banget gitu ya. Jadi aku bisa ngajak ngobrol penonton walaupun nggak siapa peduli, yang penting penontonnya terhibur, ngerasa nggak didiemin. Kalau bayangin aja kalau semuanya mati terus aku cuma diem gitu di panggung kayak gimana ya ini guys, terus aku diem gini, aduh gimana kan gak lucu, malah kayak ini apaan sih, nggak profesional banget kan. Kita di situ ada karena kita profesional gitu kan. Nah, mengecewakan juga kan, lagi. Nah, band kamu tadi apa namanya? Blue Story ya. Blue Story ya, itu kamu jadi vokalis. Jadi vokalis. Oke, nah aku mau tahu nih kan, nyanyi juga bukan cuma sekedar nyanyi aja kan, pasti ada kayak langkah-langkah yang harus dilakuin. Nah itu metode yang kamu pakai tuh metode yang kayak gimana ya? Biar nanti penonton misalnya ya mau belajar nyanyi gitu dikasih tahu nih metode gambarannya gitu kan. Metode cara bernyanyi yang baik dan benar tuh gimana? Jadi caranya udah pasti latihan vokal ya. Aku latihan vokal sama mami, sama aku pernah les vokal di Om Dodi Katamsi. Kalian tahu Om Dodi nggak? Dia tuh penyanyi rocker gitu, tapi dia ngajarin aku. Dia tuh suaranya beneran gila banget, segila itu. Dia cowok by the way, tapi suaranya bisa sampai melingkung ke atas. Iya, aku kalau latihan sama dia, aku sampai kayak oh my god, orang ini gila banget. Iya, kalian bisa ngeliat Instagramnya ada Dodi Katamsi. Itu dia tuh, iya. Aku belajar sama dia dan banyak banget ilmu yang aku dapetin yang nggak pernah aku pakai sebelumnya. Tapi kan itu kan Om Dodi itu kan penyanyi rocker. Terus kalau kamu? Kalau aku? Genre apa? Genre aku sebenarnya city pop. Ya, bisa ya kalau belajar itu kan beda gitu. Bisa. Nah itu jagonya Om Dodi itu tuh dia keren banget, dia bisa semua genre. Jadi waktu itu iya keren banget. Pokoknya dia bisa jazz, dia bisa pop, dia bisa apapun dia bisa. Iya, terus dia bisa main piano. Jadi kalau latihan sama dia tuh kita menggunakan piano. Jadi kayak pemanasan vokalnya tuh pakai piano gitu kan. Sebelum latihan tuh harus pemanasan dulu tenggorokannya biar nggak crack gitu kan, agak gitu kalau crack gitu. Katanya juga kayak ada makan apa gitu ya? Makan, kalau makan sih aku kayak jahe atau gimana enggak? Enggak sih, karena tergantung orang ya mungkin ya. Kalau aku, pantangan aku sih nggak boleh minum es terlalu banyak. Karena tubuh aku kalau minum es langsung batuk. Es krim aja aku kadang ngumpet-ngumpet ya dari mami papi. Ya ketahuan. Jadi sebenarnya kalau pantangan aku sih nggak boleh minum es krim ataupun minuman yang dingin. Jadi tergantung. Kalau jahe juga itu kan jahe itu kan hangat gitu ya, mungkin buat memperlancar di tenggorokan juga. Sama lemon madu itu dicampur enak. Lemon sama madu sama air hangat tuh kalau diminum pagi-pagi tuh enak. Keplong gitu rasanya. Oh ya, kan tadi kamu bilang kamu kan les banyak nih, les kayak nyanyi vokal kayak gitu, terus juga namanya juga Gen Z ya, gampang banget buat apa? Males, kayak ya Allah, masa gini-gini mulu padahal baru setahun ya, itu kan itu gadget kan gitu memang. Nah, kalau dari Kak Asya sendiri nih, kamu gimana sih supaya bisa jadi konsisten dalam mendalami musik ini tuh gimana? Konsisten ya. Iya. Sebenarnya tuh caranya gampang. Kalian tinggal mikirin aja masa depan kalian tuh mau ngapain sih. Jadi aku nih bermusik karena di dunia ini kita tuh sebenarnya harus nyari rezeki kan buat diri kita sendiri. Nggak mungkin orang tua kita tuh bisa menghidupi kita selamanya. Ya karena aku sering diceritain sama mami papi lah kalau
kamu tuh harus bisa mandiri, kamu tuh nggak boleh bergantung sama orang lain. Dan di umur aku yang sekarang masih pelajar kayak gini ya, salah satu caranya ya adalah dengan berkarir di bernyanyi. Dengan bernyanyi ini aku mendapat alhamdulillah lah rezeki lah. Jadi kita sambil nyari juga, bukan Nyari nyari ilmu, sih, nyari iya. pendapatan juga. Iya, Wah, kita gila. belajar. Besok gede tuh susahnya kayak apa sih nyari rezeki itu. Jadi punya bayangan. udah punya bayangan. Jadi kita bisa gitu untuk menghadapi, untuk belajar menghadapi semuanya. Karena masa depan itu nggak segampang yang kita kira, nggak semau yang kita mau. Kita harus berhadapan dengan ini itu, susahnya kayak apa. Betul. Gitu. Kalau sekarang kita ngerasa kayak ya udah ikutin alur aja lah, tapi kan kita nggak tahu nih gimana ke depannya hidup kita bakal gimana. Bener Gitu, sih. itulah gunanya kita ngebayangin dulu nih, walaupun kita belum ngelakuin, belum ada di fase itu, yang penting kita udah ngebayangin susahnya di masa depan tuh gimana. Jadi Berarti Mama Papinya Kak Asya ini benar-benar support Berpengaruh banget dalam kehidupan Kak Asya ini. jadi konsisten aku sih lebih berpikir panjang ke depannya gitu. Kalau aku nggak konsisten dari sekarang, masa depan aku tuh kayak gimana? Itu yang harus dipikirin. Iya sih, betul juga. Nah, itu tadi kakak udah dapet album ya, Iya. mini album, dan Iya. itu isinya 5 lagu. Nah, itu kan pasti butuh ide-ide yang ini kan buat bikin lagunya itu. Nah, pernah nggak sih nggak usah jauh-jauh deh, di 5 lagu itu aja nih. Nah, kakak tiba-tiba tuh kehabisan ide buat bikin lagu itu. Nah, kalau misalnya udah kehabisan ide, kakak tuh biasanya ngapain? Kehabisan ide. Jadi kehabisan ide itu biasanya dia muncul waktu saat recording. Oh iya. Recording lagu. Pas recording Iya, masuk hilang gitu. Jadi pas recording biasanya kita nambah-nambahin sesuatu tuh di situ. Oh, buat Kayak nambahin misalkan ya. tracknya tuh mau diubah kayak apa, kita nyanyinya tuh mau gimana. Apa ya istilahnya itu, variasinya deh. Jadi nadanya kan nggak cuma itu aja. Kadang kalau kita ngebuat lagu itu kan flat gitu, paling ref gitu-gitu, nggak ada nada yang terlalu gimana-gimana. Nah, proses recordingnya itu ya di situ kehabisan idenya tuh, aku mau naikin nadanya kemana ya, ini enaknya gimana ya gitu. Itu tuh bisa kalian dengerin di lagu yang judulnya Sudahi Saja. Wow. Iya, Wow. Ini itu- ini makin penasaran Iya, nggak sih? Aku itu penasaran tuh belakang. Albumnya. Itu iniannya si Bernadia banget gak sih? Albumnya nyamain Bernadia. Bener, enggak dong. Oh. Aku gimana? Aku tuh malah baru tahu Bernadia tuh baru-baru ini gitu. Jadi Justru Kak Asya ini yang membuat idenya sendiri benar. itu Karena kan baru kenal kan, Keren sih. baru ngeh gitu sih. jadi itu lagu dari Mami yang udah dia pernah buat. Jadi berarti iya, dia harus dari punya modernin lah. itu di Gen Z. di proses recording itu aku sama tim Gustoria sama Mami tuh kayak mikirin ini tuh coba ditambahin kayak gini deh, terus ya udah Detail-detail kecilnya itu terus ya. aku nyoba gitu, aduh ini kenapa suara aku jadi kayak gini sih, kayak nggak masuk gitu sama tune-nya. Jadi emang nadanya tuh agak berbeda sama yang tune aslinya. Jadi kalau didengerin sekilas tuh kayak nggak nyambung gitu, tapi ternyata kalau didengerin tuh nyambung. Itu sih aku kehabisan idenya di situ, kayak Bagian aku nggak detail ngerti. kecil. Iya gitu. Berarti detail-detail kecil tuh benar berpengaruh banget. Di dunia musik kita bahkan cuma penikmat ya. Ya udah nih, wah ini lagu bagus. enak banget nih lagu. Nggak tahu di belakangnya tuh susah bikin lagunya. Nah, kan tadi ya kebetulan tadi kamu bilang kamu ngebuat lagu kan juga sama si band kamu namanya Bluestoria. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit cerita awal tentang terbentuknya nih band Bluestoria ini? Iya. Sebenarnya lucu ya, karena ini menandakan bahwa dunia ini sangat sempit. Jadi kalian kalau mau ngapa-ngapain tuh coba berpikir dulu, ini ada yang kenal nggak ya sama aku kalau aku gini-gini. Jadi dulu sebelum ada Bluestoria, aku itu sering manggung-manggung lah sendiri di kafe. Solo tuh berarti? Iya, solo. Jadi ada kayak manajemen-manajemen gitu yang biasanya bikin acara buat siapa sih yang mau manggung, udah manggung aja sini, siapa tahu namanya jadi terkenal gitu kan. Dan dulu sempet aku punya non kontrak manager lah istilahnya. Manajer aku tuh ngevideoin aku lagi nyanyi. Terus dia upload nih ke status WA-nya, pokoknya ke status Berawal dari sosmednya, status WA. dari status WA. Terus ternyata di temennya dia ini ada yang nge-reply lah, nge-reply statusnya dan nanya-nanya tentang aku dan sampai minta kontak.
Nah akhirnya dia ini sekarang gitaris Bustoria. Oh iya. Wah, dari situ kan. Terus dia akhirnya ngechat aku di Instagram gini. Tadinya aku kayak bingung banget. Ini kenapa ini siapa orang ini ngechat aku gitu kan. Itu aku posisinya masih kelas 9. Kelas 10 apa 9 gitu. Berarti tahun kemarin? Iya tahun kemarin. Kayaknya sih 9 deh. Dia kelas 9 akhir 2000 segitu. Dia ngechat aku. Awalnya sih dia ngajak collab dulu. Dia ngajak collab, coba manggung-manggung sana sini. Terus akhirnya pas aku kelas 10 dia mintalah buat bikin grup band. Namanya Bustoria. Dan ternyata dia itu alumni sekolah aku. Oh iya? Iya, dia alumni sekolah aku. SMA. SMA 4. Wah, bener sempit banget Iya, ya. Sempit banget ya kayaknya. Bener-bener. Dari situ ya, dan dari situ terbitlah mini album. Iya, apa tadi namanya? Bustoria Awal Merindu. Awal Merindu. Berarti kalau kayak gitu tuh kakak udah bisa disebut sebagai musisi kan ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, bisa dibilang Nah, musisi pelajar lah. pelajar musisi Gen Z ya, betul. Nah, sebagai musisi nih kak, tadi kan aku udah nanya yang menginfluencer kamu itu kan mami kamu. Nah, ada nggak sih ini 3 artis atau 3 penyanyi yang pengen banget kamu collab sama dia gitu misalnya? Ada. Siapa tuh? Boleh nih dari siapa tahu? Dari Nanti kecil habis ya. itu bisa langsung collab. Betul. Yang pertama ini ada band namanya Reality Club. Wow. Anggota Renew. Iya. Ya, aku tuh dulu kenal dia dari vokalisnya yang cewek. Dulu kan kita waktu masih SD, kita tuh sering banget ngeliat YouTube vlog gitu. Iya, pasti. Sifatnya Izati sama Agung Hapsah, tahu Agung Hapsah? Nah iya, aku tuh tahu Reality Club dari Sifatnya Izati. Karena pas aku dengerin Reality Club, emang aku suka gitu, apalagi lagu yang Is It The Answer. Itu tuh keren gitu, aku merasa kayak ih, keren banget, pengen deh punya lagu sama dia gitu. Aduh. Kita tunggu. Tahu Di kedepannya bakalan bisa beneran gitu. Kak Asya dan Kak Fatia. Ya, Wah. iya. Hati. Iya. Terus Kan ada Reality Club. Terus yang kedua ini apa? mungkin Viera ya. Iya. Walaupun agak bertolak belakang gini ya genrenya, aku sama vokalisnya. Si Widi kan suka scream gitu ya, dia kan ceweknya badass banget ya. Ya udah, keren deh. Terus lagunya kan sangat mengentertain semua orang. Sekalinya di play orang pada nyanyi, orang pada galau. Ini siapa sih yang gak kenal Viera gitu kan, apalagi dia yang nemenin aku waktu gede nonton FTV, sinetron, Putri Duyung. Iya, Mermaid in Love. Iya, makanya. Kan kadang-kadang kita terinfluence tuh waktu kita masih kecil ke bawah sampai gede. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Yang terakhir ini ya, siapa ya? Mungkin kalau kakak bisa tebak band Indonesia apa? Clue, ayo kita tebak-tebakan. Clue ya, Clue-nya apa? Clue-nya dia suka manggung sana sini. Terus lagunya mungkin cukup terkenal juga sih, tapi baru-baru ini terkenal. Juicy Lucy. Iya. Iya, kan lagu yang baru tuh. Yang lagu lama yang baru. Lagu lama yang baru apa itu? Lagu baru yang baru. Lagu lama yang baru Update lagi. Iya, terupdate lagi. Serius Juicy Iya. Lucy. Waduh. Aku suka banget. Sumpah itu spontan itu keren banget. Gak tau. Oh nggak tahu sih, Emang tiba-tiba ada panggilan alam. Karena aku galau pakai lagu itu sih. Itu keren Dia banget. asing gitu ya. Iya. Asing terus apa lagi? Tapi aku paling suka itu Tampar. Iya, asing, tampan. Terus Lampu kuning. Nah, kan buat kamu nih sebenarnya
produktif banget ya. Kita tuh ngelihat tadi ya Dari lahir loh. dari lahir kayaknya udah diiduin musik dan juga kayak ngebuat mini album sekarang, terus juga sekarang band juga kan Kak, manggung juga di mana-mana juga. Kan namanya juga Gen Z ya, pasti banyak nih stigma yang bermunculan gitu, kayak Gen Z tuh pasti pemalas, kreatif. betul. Nah kalau menurut kakak sendiri tuh gimana tuh pendapatnya? Apakah benar atau enggak gitu? Jujur aku sering banget ya dengar stigma itu, Iya, betul. mau itu di Instagram atau orang tua ya kan, pasti kalau pembahasan Gen Z itu udah memicu keributan apalagi di Twitter kan. Waduh. Iya, itu tuh sebenarnya emang ada ya data yang menjelaskan bahwa Gen Z itu tuh pemalas tuh emang beneran ada, karena menurut aku nggak semua Gen Z pemalas. Karena kalau aku sendiri dibilang pemalas, aku nggak terima. Karena aku segini effortnya kan buat dunia aku. Masih dibilang males ya. Iya, makanya. Bikin 5 album males. Jadi tergantung orang aja sih. Karena mungkin stigma malas itu karena orang ngelihat mungkin lagi kesel sama orang Gen Z ini, jadi makanya pemalas banget sih gini-gini. Ada nggak tahu tuh di belakangnya tuh kita udah ngapain aja sebenarnya. Iya, karena biasanya orang itu ngeliat kita dari covernya doang, entah itu kita lagi tiduran main HP kan, karena Padahal kita itu suka bisa aja gitu. kita main HP kayak lagi Iya. nge-search lagu apa nih yang pengen kita ituin. Padahal Gen Z itu kalau misalkan udah tertarik sama sesuatu, pasti dia bakal mendalami Iya, itu bakal kan. gitu. Betul. Kakak sebagai Gen Z juga kayak gitu Iya, kan. Betul banget. Ngerasa banget sih Iya. kita juga. Jadi kayak lebih ke sendiri-sendiri aja sih, kepribadiannya Pola pikir, gimana. pola pikir kita sendiri. Karena nggak semuanya Gen Z itu pemalas ya, sekali lagi. Betul. Juga mungkin kayak yang Gen Z yang didata itu mungkin tuh mereka masih ada di zona nyaman dia, kayak dia tuh masih kehidupannya kan main HP, terus habis itu sekolah, terus pulang, Monoton lah. iya monoton itu aja. Nah mungkin mereka masih ada di zona nyaman dan belum ada kepikiran buat keluar dari zona itu. Kadang kan Gen Z itu yang dimau ini banyak, tapi dia nggak ngerti cara dia mengharapkan kemauan yang terwujud tuh gimana. Jadi harusnya sih Gen Z lebih belajar untuk bagaimana sih kalian cara menghadapi itu. Benar tuh kata Kak Asya. Betul. Kita tuh harus coba deh kalian pikir nih, diri kalian tuh maunya kemana sih, atau kalian tuh sukanya apa sih. Nah pasti kalau udah ketemu itu kalian bisa langsung bisa langsung menekuni itu semua. Tuh. Dan kan kamu udah dari umur 6 tahun ya? Kamu udah dari umur 6 tahun itu Pasti udah kayak kemana-mana nggak sih? iya, udah kemana-mana dan udah manggung di mana aja. Nah, spill dong sedikit hal yang mengesankan nih, yang paling seru nih kayaknya. Wah ini seru banget nih kayaknya kalau diceritain. Gak bisa dilupain banget. Betul. Ada nggak? Sebenarnya ada dua sih yang paling mengesankan. Oh, iya? Iya. Yang Jadi mana itu? pertama kali itu aku manggung di panggung gede itu di GIS Fest. Tahu GIS Fest? GIS Fest itu yang Global Islamic School. Oke. Itu tuh pensi lumayan gede lah bisa dibilang gede. Waktu itu gestarnya tuh JKT, Reality Club gitu. juga ya. Iya. Oke. Dan itu tuh masanya tuh gila-gilaan banget. Dan aku alhamdulillah dipanggil dan diundang sama GIS Fest. Dan karena aku harus ke panggung mau nggak mau walaupun deg-degan, yaudah aku nyanyi dan ternyata mereka tuh antusias banget sama aku. Mereka ikut nyanyi, bener-bener dari depan panggung sampai belakang itu mereka nyanyi semua. Jadi pas mereka suruh Excited tepuk tuh tangan semuanya. gini ya, mereka tuh mau dan merinding gitu loh. Waduh, Kayak Ada merinding banget. kebanggaan gitu ya. Itu gila sih, karena aku nggak nyangka aku tuh bisa ngegerakin masa itu. Nervous awalnya. Jadi itu tuh keren banget sih. Iya, kebanggaan tersendiri lah, kayak nggak nyangka bisa kayak gitu. Jujur aku tuh nggak nyangka. Mungkin aku waktu masih kecil ngeliat aku yang sekarang kayak oh my god gitu, Asya kamu ini gitu. Keren banget gitu kamu. Sama yang terakhir, aku kemarin terakhir manggung di pensi anak SMA 12 kayaknya. Oh iya, Depok. Semandas. Iya, Semandas. Semandas. Iya, Dia aku kalau nggak salah manggung. undang. Litji. Oh iya. Iya, dia Iya. Litji. Itu
bukannya aku. Oh iya. Ya. Wah, keren banget Terus sih kamu berarti. iya, terus aku sebelum itu kan aku promosi dulu ya ke Instagram kalau aku tuh mau manggung di sini. Aku ngebuat apa sih story Instagram gitu ya. Terus pas aku manggung di situ, aku bawain lagu aku, ada orang yang nyanyi, iya kayak di depan itu ada yang nyanyi. Oh di situ kayak abis manggung aku ngomong, seneng banget lagu aku ada yang denger, ada yang hafal gitu. Dia beneran kayak bener-bener mau apa sih mengucapkan lirik-liriknya dia sambil kayak gini sambil film itu aku seneng banget karena jujur. Ya siapa sih yang gak senang musisi kecil-kecilan gini terus tiba-tiba tahu lagunya itu tuh seru banget, seneng banget gitu. Aku sampai kayak ngomong ke Mami ada yang nyanyi lagu aku gitu. Soalnya audiensnya juga excited juga dengan dia nyanyiin lagu kamu pas kamu juga lagi perform kan? Iya, itu seru sih, seneng. Oh iya kan kamu katanya udah ngebuat berapa lagu? 5 ya? 5 mini album. 5 lagu. Satu mini album. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit tentang gimana sih cara kamu membuat lagu itu tuh? Ada lagu namanya Kelam di albumnya. Iya, Kelam, judulnya Kelam. Itu tuh dia menceritakan, itu sebenarnya bisa kemana aja sih, mau dia sakit hati karena keluarga atau teman ataupun pasangan, itu semuanya masuk karena nggak ada yang lirik yang mengarah langsung ke orang yang menyakiti itu. Tapi itu lagu buatan Mami. Buatan Mami juga? Lagi-lagi itu buatan Mami waktu aku belum lahir. Wah, berarti emang Mami kamu benar-benar Mami benar-benar menginfluence. Iya, Mami tuh menyupport aku banget gitu. Keren Mami. Buat maminya Asya, kamu keren. Iya, itu tuh bikin lagunya udah lama. Jadi kita paling cuma diskusi aja, enaknya ini kayak gimana. Yang tadi ya, detail-detail kecilnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya ini bagusnya menggunakan kata yang mana, menggunakan kalimat apa supaya jelas meaningnya gitu. Keren banget sih. Mami kamu tuh bener-bener seberpengaruh itu. Tapi Mami dulu sempat kayak kamu juga kan? Mami mungkin kalau nyanyi-nyanyi nggak sampai yang ngeband, nggak sampai yang menjadi musisi. Tapi emang suka ya, emang hobi buat lagu gitu ya. Fun fact, aku pernah ngejadiin lirik lagu Kelam buat tugas puisi aku di sekolah. Iya, terus dapat nilai bagus. Berarti itu lagunya mengandung unsur puitis juga. Iya. Itu jadi penasaran ya. Nah, benar. Semua bisa langsung dengerin di Spotify dan YouTube. Tadi apa? Kelam. Itunya albumnya? Awal Merindu. Awal Merindu. Pokoknya diingat ini, kita udah berapa kali ngomong. Iya. Awal Merindu. Jadi itu albumnya yang bikin gak cuma Mami aja, tapi banyak lagu juga yang dibuat sama gitaris aku. Oh, berarti collab tuh. Iya, Nah, mungkin aku udah agak sedikit kejauhan sih buat bahas hal ini, tapi masalahnya kayak kamu kan tadi ada bayangan gitu ya. Mungkin apa salahnya sekarang juga ada bayangan buat ke tujuan akhir kamu tuh apa sih, misalnya di titik puncak kamu di dunia permusikan ini, kamu udah ada bayangan belum apa titik puncak kamu di dunia permusikan ini? Titik puncak aku sebenarnya ya mencari rezeki sih, Kak. Jadi aku melakukan ini ya karena ada niat menghibur dan mencari rezeki. Lagi-lagi mencari rezeki karena aku memang diajarkan seperti itu sama orang tua aku. Jadi apa salahnya gitu mulai dari sekarang, apa yang aku bisa dari sekarang untuk difokuskan untuk ke masa depan. Iya, mungkin aku besok pengen jadi apa gitu, pengen jadi dokter lah, atau mau jadi teknisian kan, atau mau jadi apa, tapi tetap aja kayaknya aku mau melanjutkan musisi ini sebagai rezeki aku gitu. Selain sebagai hobi juga bisa sebagai iya, mencari rezeki. Iya, ada pencaharian. Oke, berarti
Berarti kalau kayak gitu titik akhirnya jauh juga ya. Iya. Nah, kan karena kita udah di penghujung episode. Waduh, udah penghujung episode. Ya, Nggak kerasa. Iya, kita padahal perasaan baru sebentar kan. Iya. Tapi ya, oke, kan buat bisa matahin ya Kak, Pelik. Iya betul. Matahin dari stigma si Gen Z ini pemalas dan kurang kreatif. Biar kita tuh bisa berkurang lah stigma-stigma kayak gitu dan ya. biar datanya tuh menurun kalau Gen Z itu pemalas. Ada gak nih saran? Ada nggak sih kayak pesan gitu buat Pesan. si Gen Z yang ada di luar sana? Ya, Gen Z. Kan aku juga Gen Z, kita semua Gen Kita Z semua ya. Gen Z di sini. Aku tahu kalian baperan, aku tahu kita baperan, aku tahu kita overthinkingan banget. Betul. Dan aku tahu pasti banyak orang yang komenin tentang kita, apapun itu pandangan dia. Tapi coba kalian lebih membuka diri, coba kalian lebih mencari tahu kalian tuh maunya apa, biar orang-orang bisa ngerti perasaan kita juga. Kita nggak boleh nutupin perasaan kita maunya apa, maunya gimana. Kita juga harus berani ngomong ke orang kita tuh maunya apa. Ya, dan jangan anti kritik, karena kritik itu membangun kita. Kebanyakan Gen Z itu nggak mau dikritik karena merasa kayak dikatain lah jatuhnya. Betul. Tapi percaya kalau kritik itu sebenarnya membangun kita. Itu juga sebagai ladang evaluasi Evaluasi. buat Iya. diri kita sendiri. Karena kalau hidup tanpa kritik itu kayak kita tuh misalnya lagi main game nih, tapi tuh main game itu kita tuh kayak nge-cheat gitu, kayak bosen nanti hidup kalau gitu-gitu doang. Karena kita tuh hidup juga perlu ada perkembangan dan perlu ada kedepannya kita mau apa, perlu kayak gitu. Jadi harus belajar mandiri lah. Kalian hidup di sini nggak sendiri, nggak semuanya kalian harus turutin dengan semau-mau kalian, karena dunia ini nggak seperti apa yang kita mau. Jadi Tapi kita harus lebih belajar lah. apa yang dunia mau. Oke, itu dia yang Keren banget tadi itu perkembangannya kan. seru banget ya sih di episode kali ini tuh kita bareng Kak Asya, Betul banget. Gen Z yang udah ngebuat mini album. Terus juga Umur dia 16 tahun loh. iya di umur 16 tahun. Wah, keren banget. Banget sih. Sekali lagi bisa dengerin tuh mini albumnya di Namanya apa tadi? Mulai Merindu. Salah. Awal merindu. Nih, ini teman-teman awal merindu. Awal merindu ya Iya, di teman-teman. situ ada mini albumnya Kak Asya. Bisa kalian dengerin tuh lagu-lagunya di situ. Betul banget. Dan terima kasih Kak Asya. Terima kasih juga udah teman-teman. Dan berbagi ceritanya. Cerita tentang dari awal mulanya suka dunia musik itu Betul. katanya dari lahir. Berarti masih baik tuh dia dengerin. Apalagi disupport banget oleh mama, sama papa juga kan, sama orang tua, lingkungan sekitar tuh pokoknya kayak support banget gitu loh. Betul. Itu yang membuat kamu kan makin kayak semangat kan buat kedepannya tuh kamu gimana. Dan semoga buat kedepannya nih Kak Asya itu bisa bikin album lebih lagi ya. Amin. Dan pasti kita semua yang di sini bakal support kamu juga dan kita bakal dengerin juga album-album dari kamu. Makasih ya teman-teman. Itu juga Kak. Dan mungkin sampai sini aja episode Bisik Pade pada kali ini. Dan semuanya pelajar kepo, kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pade. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara.